Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 5. Nah, pada penasaran kan siapa aja sih anggota dari kelompok 5 tanpa basa-basi? Check it out. Are you ready for it? Nah, udah pada tahu kan siapa aja anggota dari kelompok 5? Baik, saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Pada kali ini, kelompok 5 berkesempatan untuk mempresentasikan materi yaitu peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada materi ini terdapat 6 subbab. Tidak perlu lama lagi ya, karena nunggu itu enak ya teman-teman. Jadi, kita lanjut aja ya. Pada subbab pertama yaitu peristiwa Rengas Dengklok, dan subbab kedua perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ika Wisma. Jadi simak video berikut ya. Di sini pertama saya akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain yaitu Sukarni, Wihana, Aidit, dan Chairul Saleh, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang, karena tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada. Setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan semula direncanakan Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang. Tetapi sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pemuda militer Jepang di Jakarta. Pertama, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang sekarang telah menjadi Perpustakaan Nasional. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja sebagai stafnya. Yang kedua, perumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura dan yakin bahwa Nishimura tidak menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda. Di rumah Laksamana Muda Maeda telah berkumpul para anggota PPKI dan para golongan pemuda. Kemudian terjadilah peristiwa bersejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno.
Mohatta, dan Ahmad Subarjo serta disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro. Yang ketiga, pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, terjadi perdebatan mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang. Maka teks proklamasi tersebut agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan ini berdasarkan alasan bahwa kedua tokoh tersebut sebagai pemimpin utama rakyat Indonesia. Setelah mendapat persetujuan, isi serta siapa yang menandatangani, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, udah ngedengerin kan tadi yang udah dijelasin subbab pertama dan subbab kedua. Jangan di skip-skip ya teman-teman, biar informasinya full tersampaikan ke kalian. Tapi jika kalian ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Nanti sebisa mungkin kelompok 5 akan siap sedia untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi langsung aja nih kita masuk ke subbab ketiga, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Panji Julianta Al-Hadi. Berikut ini. Hai, membahas 3 detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada Jumat 17 Agustus 1945, tepatnya di kediaman Soekarno, diadakannya persiapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Singkat cerita, pada kira-kira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Muhammad Hatta datang ke kediaman Soekarno. Oke, singkat cerita, berbincanglah Muhammad Hatta dengan Soekarno sedikit-sedikit. Setelah berbincang sedikit, dilanjutkan kedua tokoh tersebut maju ke halaman depan dengan gagah dan tegap untuk membacakan teks proklamasi. Nah, pembacaan teks proklamasi diiringi dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih tersebut dibuat oleh Fatmawati Soekarno. Walaupun hanya berlangsung sekitar 1 jam saja, kegiatan tersebut memiliki makna yang begitu penting bagi kita, bangsa Indonesia. Tadi udah dijelasin kan submateri ketiga. Sama juga ya teman-teman, semisalkan ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar. Langsung lanjut aja yuk ke submateri keempat, yaitu penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, terdapat kegiatan para pemuda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui pamflet dan juga surat kabar atau koran yang disebarkan di penjuru kota. Yang kedua, terdapat kegiatan kantor berita Domel. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada sore hari, wartawan kantor berita Domel yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks kepada kepala radio untuk disiarkan. Namun, pihak Jepang memerintahkan untuk menghentikan menyiarkan berita tersebut. Namun, kepala radio tetap dan bersikeras untuk melanjutkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, terdapat penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Surat kabar yang perdana menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia bernama Tijah Hajah yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Penyebutan berita ini dibuktikan dengan peluncuran senjata pasukan Jepang. Berita disiarkan melalui siaran radio, koran, dan pamflet. Oke, tadi aku udah jelasin nih submateri keempat. Langsung lanjut aja yuk ke submateri kelima, yaitu dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sub keenam, makna atau arti proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Niluh Citra Mekar Lestari. Berikut ini ya.
Di sini saya akan membawakan materi nomor 5 dan 6. Materi nomor 5, dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi rapat raksasa di lapangan Ikada. Pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ingin memelihara status QUO sesuai dengan perintah sekutu. Dalam rapat ini, Presiden Soekarno berpidato singkat. Isi dari pidato tersebut adalah yang pertama, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin. Yang ketiga, memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang. Walaupun rapat raksasa di lapangan Ikada hanya berlangsung singkat, peristiwa ini memiliki makna yang besar. Makna tersebut sebagai berikut. Yang pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Yang kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat. Yang ketiga, rapat tersebut berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya materi nomor 6. Makna atau arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna atau arti proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara hukum tidak tertulis maupun tertulis. Yang kedua, proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, memberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di setiap keadaan. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang keempat, dari segi hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. Yang kelima, dari segi politik dan ideologi, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Udah berakhir aja nih presentasi kelompok 5. Saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi yang otentik dan nilai-nilai pendidikan nasionalisme pada bangsa Indonesia pada bab-bab yang terdahulu, maka pada bab yang terakhir ini dapat dirumuskan kesimpulan pembahasan sebagai berikut. Kronologi, proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok yang mengenai penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh sekelompok pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah tiba kembali di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, diselenggarakan rapat perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Selanjutnya, pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegasan Timur 56 Jakarta. Tersebut merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman audiensi dan ibu guru pengajar kami, yaitu Ibu Kadek Rika Damayanti SPD, telah menonton dan memperhatikan presentasi kami. Oke, sebelum aku tutup, aku mau ngasih pesan dulu nih. Sekian presentasi dari kami pamit undur diri. Kalau maju, saingannya tambah sendiri. Jangan lupa, jika belum jelas, silakan tanyai. Tapi jangan minta yang pasti. Kita cuma presentasi, bukan malah mengisi hatimu yang sepi. Sampai jumpa, semoga kita bertemu lagi lain kesempatan ya. Saya selaku moderator akan menutup presentasi ini dengan salam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.